Artinya tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri. Dan kita tahu bahwasanya Luffy itu kekuatannya bukan kekuatan fisik sebenarnya, tapi kekuatan adalah bagaimana caranya dia bisa menghargai orang dan bisa value orang sehingga orang tuh bisa kemudian mau untuk belain dia. Makanya kan kalau kita lihat gini kan ya. Menarik sekali gimana ceritanya Zoro ketika dia harus nahanin seluruh Serasa sakit Luffy. Iya. Di Thriller Bark. Betul. Artinya kan aku jadi merasa gini, benar ya. Second man itu lebih penting kadang-kadang daripada pemimpin. Dan itu kan terjadi juga pada kehidupan Islam gitu kan ya. Bahwasanya Rasulullah itu bisa membuat para sahabat tuh mau berkorban untuk dia. Itu kan kekuatan yang sangat luar biasa tuh. Artinya kan kalau kita lihat semua sahabat-sahabatnya Luffy dalam tanda kutip nakamanya itu adalah dia mau untuk belain Luffy ketika bener. Luffy nggak ada. Kalau Luffy ada dihina-hina gitu kan ya karena saking dekatnya. Tapi Luffy nggak ada kan kayak yang jangan dengerin dia mah asal ngomong suka gitu kan. Dia mah, tapi di luar itu kan mereka tetap ini pemimpin gue, ini kapten gue. Nah, jadi gua. konsep leadership itu benar-benar mirip kemudian dengan apa yang dicontoh oleh Rasul dan para sahabat. Konsep pengorbanan, konsep kemudian prinsip nilai-nilai yang dipegang, karakter-karakter dan ternyata karakter-karakter itu tidak ada yang tidak berguna, tapi tinggal ditempatkan di mana. Iya benar. Itu makanya kan krunya Luffy itu kan adalah bajak laut dengan kru paling sedikit. Pernah ada di chapter berapa disebut, malah kru mereka cuma nggak nyampe 10 orang gitu. Tapi kenapa mereka bisa sejauh ini? Untuk bisa jalan karena ternyata mereka yakin pada pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kita lihat ya. Menarik banget Luffy itu adalah orang yang paling kekeh atau paling persisten pada apa yang dia inginkan. Benar. Ya kan ya. Pokoknya aku pengen jadi raja bajak laut gitu kan ya. Itu kayak membuat aku mikir begini. Dulu aku pernah merasa malu ketika aku berbicara tentang Islam. Karena seolah-olah kalau kita lihat kenyataannya kayak enggak. Padahal sebenarnya kan yang kita harus percayakan bukan kenyataan. Yang harus kita percaya adalah justru apa yang kita yakini. Karena kenyataan itu adalah hasil daripada keyakinan orang di masa yang lalu. Ketika sudah terjadi orang baru bilang, oh ya benar ya. Artinya kapan orang percaya kalau itu udah kejadian. Sebelumnya itu diketahui orang. Pasti diremehin kebanyakan. Betul. Kata orang begini, misalnya dalam bodybuilding ya. Kalau kamu yakin kamu bisa kemudian untuk mengubah badanmu, maka bisa. 3 bulan yang pertama gak ada yang paham kecuali kamu. 6 bulan maka orang mulai notice. 9 bulan orang mulai bilang ajarin dong. Awalnya kan diketawain. Iya diketawain. Kemudian orang mulai notice. 6 bulan istiqomah juga nih. Istiqomah juga. Wah udah kelihatan nih. Terus-terusan nih. 3 bulan kita yang ngelihat perubahannya. 6 bulan orang lain yang ngelihat perubahannya. 9 bulan orang minta kita ajarin. Nah ini artinya persistensinya dari mana? Dari keyakinan. Kalau Sun Tzu bilang dulu begini. Keyakinan, makanan sama senjata. Serahkan pertama senjata kalau misalnya perlu. Karena orang yang makan bisa buat senjata. Tapi kalau ada 2, makanan sama keyakinan harus diserahkan 1, serahkan makanan. Karena kalau orang punya keyakinan dia tetap bisa perang.